Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba membahas soal tentang matematika. Langsung saja, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Jarak C ke bidang AFH adalah titik-titik-titik. Ya, bisa dilihat jawaban dari masing-masing pilihan gandanya. Ada A, B, C, D, dan E. Baik, langsung saja. Pertama, kita gambar kubusnya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Teman-teman tidak perlu harus teliti sekali dalam menggambar. Yang penting sesuaikan panjangnya, sesuai ukurannya. Bagaimana gambaran kubus itu kayak gimana, yang penting tidak terlalu detail sekali sih. Seperti begini kubus yang saya buat. Terus kita tentukan titik-titiknya. Yang pertama A, B, C, D. Kan kalau teman-teman harus tahu, dimulai dari sini A, B, C, D. Jadi mulai dari sini A, B, C, D, terus diikuti E, F, G, H. Jadi putaran alurnya kayak begini: A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi seperti gitulah aluran dalam penentuan titik-titik pada kubus. Kemudian panjang rusuknya sama dengan A cm. Berarti masing-masing dari rusuk ini adalah A, sini juga A, sini juga A. Berarti panjang ini yang dimaksud dengan rusuk kubus. Ini itu masing-masing panjangnya A cm. Kemudian yang ditanyakan jarak C ke bidang AFH. Jadi jarak C ke bidang AFH, kita buat dulu bidang AFH nya kayak gimana. AFH berarti kita satukan titik-titik A ke F ke H. F dan hubungkan F dengan H nya. Kemudian A juga dengan H. Terus bagaimana cara menghubungkan C dengan bidang AFH? Pertama kita buat gambaran dulu, bayangan kita. Bayangan saya seperti begini. Terus kita cari titik tengah dari dari H dengan F. Kemudian kita hubungkan ke C. Kemudian A juga titik dengan titik ini. Ini kita anggap aja titik O ya. Titik O. Nah, kan bidang AFH ini kan merupakan di bidang segitiga. Begitu juga dengan bidang A, C, dan O nya itu kan bidang segitiga. Untuk menentukan jarak C ke bidang AFH, kita cari jarak terdekat dari C ke bidang AFH itu dengan cara kita buat garis yang
tegak lurus dengan garis AO. Berarti kita buat garis tegak lurus terhadap garis AO. Ya, misalnya di sinilah ya kira-kira. Teman-teman harus punya gambaran bagaimana sih kita buat garis itu tegak lurus dengan garis yang lain. Ya, terus kita kasih titik P di sini. Jadinya AO ini tegak lurus terhadap PC atau PC atau CP itu tegak lurus terhadap AO. Inilah jarak terdekat dari C ke bidang AFH. Nah, untuk itu kita harus cari panjang CP-nya atau PC. Itu dengan cara sistem Pitagoras. Teman-teman pasti tahu apa itu Pitagoras. Yang pertama kita tentukan dulu panjang AC biar kita mudah menentukan nanti panjang CP-nya. Ini kan kita katakan rusuknya kan sama dengan A. Sini juga, kalau sini A berarti rusuk yang sini juga A. Kita cari panjang AC-nya itu dengan sistem Pitagoras. AC kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Inilah rumus Pitagoras dari segitiga. Kemudian AC kuadrat sama dengan masukkan nilai B-nya, AB-nya berarti A kuadrat. Ini juga sama A kuadrat. AC kuadrat sama dengan 2A kuadrat kan. Jadinya kita akarkan dari 2 ini 2A kuadrat. Hasil akarnya adalah AC sama dengan 2A titik A kan. Oh bukan maaf ya, sama aja di AC A2. Teman-teman mengerti, apakah mengerti sampai sini? Ini titiknya cuma 1 ya. 2 saya jabarkan dia kan, kalau akar tuh kan akar apa, akar kuadrat dari A kuadrat ini kan jadinya A dia, karena 2 tidak bisa diakarkan 2 tapi hasilnya kan desimal. Cuma untuk lebih mudah menyelesaikan soal, jadi panjang AC itu A akar 2. Nah, setelah kita mendapatkan panjang dari AC, kita coba buat ini kan AC ini kan alas dari segitiga AOC. Jadi kita cari tingginya. Nah, ini pas tengah-tengah dari AC kan, kita anggap aja ini titik Q. Terus bagaimana cara untuk mencari nilai panjang OQ? Kan kita udah tahu panjangnya AC, berarti kalau panjang AQ itu kan setengah dari AC. Terus panjang OQ ini kan sama dengan panjang rusuk dari kubus. Ini kan, ini panjang ini A, otomatis panjang OQ-nya juga A. Jadi kita cari panjang AO atau CO, karena AO ini kan panjangnya sama dengan CO. Jadi kita cari panjang
AC atau CO, dimana rumusnya adalah dimana kita ambil AC aja kan, kita ambil AC aja. C kuadrat sama dengan setengah OQ ini OQ kuadrat ditambah QC kuadrat atau CQ kuadrat. Ya, OQ kuadrat tambah ditambah CQ kuadrat. Itu AC. OQ-nya berapa? OQ sama dengan A, berarti A kuadrat tambah CQ, karena panjang AC berarti untuk mencari CQ-nya itu setengah AC. Setengah AC kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah nilai AC-nya berapa? A akar 2. Jadi A akar 2 per 2 ini jangan lupa dikuadratkan. C kuadrat sama dengan A kuadrat. Berarti 2A kuadrat 4. Nah, bisa disederhanakan 2/4 jadinya 1/2. C kuadrat sama dengan A kuadrat 1/2A kuadrat. Jadinya AC kuadrat koefisien 1 tambah 1/2 jadinya 3/2 3/2A kuadrat. Terus kita akarkan 3/2A kuadrat. Ya, sampai sini kita kesulitan dalam mengakarkan suatu pecahan. Jadi untuk itu cara mudahnya AC sama dengan kita kalikan 3/2 ini dengan penyebut yang di bawah ini itu 2. Jadi 3/2 ini kita kalikan dengan kalikan dengan penyebut itu 2, sini juga 2. Ini A kuadrat. Jadinya AC 6/4 A kuadrat. Dari sini kita bisa mencari akar dari 6/4 A kuadrat. Kita lanjut sini. AC itu saya sederhanakan jadi 1/4 kali 6 A kuadrat. Ini A kuadrat kan, sebelumnya 6/4 A kuadrat, saya jabarkan kayak gini. Kemudian AC sama dengan 1/2, terus 1/4 kan keluar diakarkan jadi 1/2, kemudian akar dari akar kuadrat jadinya A, terus akar 6, karena 6 ini bisa diakarkan tapi menghasilkan bilangan desimal. Jadinya panjang AC itu setengah A akar 6. Oke, kita udah tahu panjang dari maaf AC. Maaf sebelumnya salah saya di sini. Ini AO atau CO. Sini AO, maaf ya guys. Kesalahan dari saya. Sini AO bukan AC tapi AO.
Oh, jadi dapatkan AO sama dengan setengah A akar 6, atau juga ini kan AO tuh sama aja panjangnya dengan CO, atau CO juga sama dengan setengah A akar 6. Kembali ke kubus, karena kita sudah mendapatkan panjang CO atau AO, jadi kita langsung saja langkah terakhir itu menentukan jarak C ke bidang AFH, di mana kita mencari panjang CP. Ya, itu jarak C ke bidang AFH itu sama aja kita mencari panjang CP. Untuk mencari panjang CP kita terapkan rumus luas segitiga. Kita perhatikan segitiga ini, segitiga AOC itu kan segitiga sama kaki. Teman-teman harus tahu rumus luas segitiga sama kaki itu adalah A dikali tinggi atau alas dikali tinggi. Pertama, dalam menentukan luas segitiga AOC atau ACO, itu kan kita udah ketahui alasnya AC itu kan berapa? Alasnya AC sama dengan nih A akar 2. AC dikali tingginya kan oke, itu berlaku sama dengan AO dikali dengan CP. Nah, mengapa demikian? Inilah uniknya dari segitiga sama kaki. Jika untuk mencari luas segitiga sama kaki kan AC alasnya dikali dengan tingginya, oke. Itu sama aja kita cari yang alasnya yang di sini AO dikali dengan tinggi yang di sini. Karena ini kan CP-nya kita udah buat tegak lurus terhadap garis AO. Jadi itu berlaku pada segitiga sama kaki. Jadi AO dikali CP. Kita masukin nilainya masing-masing. AC sama dengan A akar 2, oke, dengan A, kemudian AO nya kan setengah A akar 6. Terus CP ini kan yang ditanyakan, tadi kita belum tahu. Kemudian A kuadrat akar 2 sama dengan, saya langsung aja A akar 6 per 2 CP. Jadi untuk mencari panjang CP ini tinggal CP A kuadrat akar 2 dibagi A akar 6 per 2 ya. Sini teman-teman tidak usah kebingungan, kan teman-teman tahu bagaimana pecahan, bagaimana suatu bilangan membagi pecahan. Jadinya CP ini kan larinya ke atas, jadinya 2 kali A kuadrat per A akar 6. Tadinya CP nya di 2A kuadrat akar 2
kali A akar 6. Ya, dalam melanjutkan proses perhitungan seperti ini, kita untuk mempermudah proses perhitungan selanjutnya, ini kita kalikan masing-masing dengan penyebut. Pembilang kita kalikan dengan penyebut dengan penyebut. Jadinya ini kan penyebutnya adalah A akar 6, jadinya 2A kuadrat akar 2 ini per A akar 6 kita kalikan dengan penyebut. Pembilang dan penyebut dengan penyebut. A akar 6 nya CP sama dengan 2 tetap, ini A kuadrat jadinya A pangkat 3, akar 2 kali akar 6 jadinya akar 12 per A kuadrat, karena akar dengan akar kan apalagi sama nilainya berarti akarnya hilang jadinya 6, jadinya CP sama dengan 2A pangkat 3 akar 12 itu 6A kuadrat. Jadinya kita sederhanakan 1/3 terus A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Kalau sistem pembagian dalam bilangan berpangkat jadinya kayak gini, bisa tulis sini. Kalau A kurang 3 jadinya A 3 kurang 2 jadinya A sama dengan 1. Nah begitulah, jadi sama dengan A pangkat 3 dibagi A kuadrat itu A, terus 3 dikurang 21 jadinya A pangkat 1, berarti saya tidak tulis makanya akan sama aja dengan nilai A saja, terus 12. Terus bagaimana dengan akar 12? Akar 12 kita bisa sederhanakan jadi 1/3 A akar 4 kali 3, biar akar 4-nya kan ada nilainya, terus per 3 A 2 akar 3, jadinya di sini CP dengan 2/3A dengan 2/3A akar 3 cm. Nah begitulah hasil akhirnya dari soal tersebut, soal sebelumnya. Itu sama dengan CP atau jarak C ke bidang AFH itu panjangnya 2/3A akar 3 cm. Jadi jawabannya adalah E. Sekian dan terima kasih dari saya, semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan sebelumnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.